terima pengagungan kami dengan kesederhanaan kami, keterbatasan kami. Inilah anak-anak-Mu GPD terkasih memberikan pujian dan penyembahan. Dan tiba saatnya kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mengizinkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan. Perdengarkanlah suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu di tempat ini yang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami, untuk kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Power Jesus, ya, Power Jesus atau kuasa Yesus atau kekuatan Yesus yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya, Bapak Ibu. Siapa yang ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan? Berikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya rindu semua anak-anak Tuhan di tempat ini akan mendapat kekuatan yang baru, mendapat kuasa yang dari Allah, yang menyertai kita, yang akan membawa kita next level, dan dalam segala aspek kehidupan kita diberkati oleh Tuhan dengan kuasa dari yang maha tinggi. Mari Bapak Ibu, kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab atau Injil Matius dan Yohanes, Bapak Ibu. Pasal yang ke-14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Di situ sudah saya cantumkan Bapak Ibu, dan kisah ini menceritakan tentang sebelum Yesus naik ke surga. Dia sedang berkomunikasi dengan murid-muridnya, Bapak Ibu, ya. Ada pesan-pesan Yesus, ya. Ada pesan-pesan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya. Bahkan dalam khotbah pagi hari ini kita akan lihat ada nubuatan Nabi Yoel juga yang akan kita dengar, Bapak Ibu. Mari kita baca ayat 12 dulu. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadamu, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi ke. Ya, saudara perhatikan, ini pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Ada kalimat sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, sebelum dia pergi kepada Bapa, dia ngomong bahwa jemaat murid-murid Tuhan semua yang percaya kepada Yesus, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, bahkan dikatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Amin, Bapak Ibu. Kita akan lebih daripada Yesus dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita. Pelayanan Yesus itu 3,5 tahun. Perhatikan, umur Yesus sekitar 30-35 tahun. Pelayanan Yesus itu 3,5 tahun di dunia ini. Dimulai dari perjamuan di Kana dan sampai kepada menyembuhkan orang dan membangkitkan orang. Nah, umur Bapak Ibu berapa, saudara? Ya, dihitung dari sekarang saja, nggak usah dari kemarin. Dihitung dari sekarang. Bapak Ibu pengen umur berapa? Alkitab katakan standarnya dalam perjanjian lama, umur manusia itu 70 tahun. Kalau lebih 90 tahun. Kalau lebih lagi yang ada adalah kesakitan, ya, penuh dengan penyakit. Nah, sekarang Bapak, umur Bapak Ibu berapa? Coba ngomong sama dirimu sendiri. Umur saya sekian begitu, Pak, ya. 1, 2, 3. Nah, pengen sampai berapa? Enggak ada yang berani. 1 juta, wah kemen, saudara, ya. Saudara, sepanjang umur ke depan yang akan kita lakukan, yang akan kita hidupi, percayalah, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara.
Kenapa? Karena Tuhan memberikan kuasanya. Kuasa Yesus dilimpahkan, dinyatakan dalam hidup kita. Ayat 13. 1, 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Bapak Ibu, saudara akan diperlengkapi dengan kuasa Allah. Untuk apa? Untuk supaya nama Allah dimuliakan melalui Yesus Kristus. Supaya Tuhan dimuliakan melalui kuasa Yesus. Sekarang di sini dikatakan, dan apa juga yang kamu minta di dalam siapa? Di dalam namaku. Namaku itu huruf besar siapa? Yesus, Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus kamu akan melakukan. Dan bahkan tidak hanya itu saja, ayat 14 dikatakan, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini pesan Yesus. Jadi sampai sedemikian rupa Tuhan atur. Kamu minta saja. Kalau nggak pakai nama Yesus, tidak dikasih. Jadi betapa besar nama Yesus, betapa berkuasanya nama Yesus, betapa ada sebuah power atau kekuatan yang daripada nama Yesus itu, Bapak Ibu. Makanya judulnya pagi hari ini Power Jesus. Nah, terus berikutnya, jadi ayat ini menekankan bahwa kita anak-anak Tuhan. Setelah Yesus naik dan Roh Kudus turun, kita hidup di zaman anugerah, kita akan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar, yaitu adalah pekerjaan pekabaran Injil, bersaksi, ya, menjadi berkat dan lain sebagainya. Ya, nah, langsung di Kisah Rasul sih. Nah, lalu prakteknya bagaimana? Penekanannya bagaimana? Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, mari kita baca semuanya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi sampai di sini. Kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa Allah yang akan kita terima itu akan menjadi modal kita untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi, kata firman Allah ini. Bersaksi tentang siapa? Tuhan. Dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Nah, dalam Anda bersaksi, Tuhan akan berikan kuasa itu, Bapak. Lalu saudara berkata, saya kan belum penuh Roh Kudus, apakah bisa dapat kuasa itu? Perhatikan, kalau kita baca di Yohanes tadi, kuasa itu diberikan kepada orang percaya. Nah, saya yakin orang yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia percaya, maka secara otomatis Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Ya, perhatikan kalimat ini. Dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah adalah menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus itu tidak percaya akan ketuhanan Allah, Tuhan Yesus, akan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak menerimanya. Itu saja menghujat Roh Kudus. Ya, tidak percaya akan adanya Roh Kudus. Nah, kita percaya, orang percaya sudah ditebus. Begitu kita terima Tuhan Yesus, kita jadi orang percaya, maka satu paket Roh Kudus itu menjadi meterai. Dan dalam hidup kita sudah ada Roh Kudus. Hanya kalau kita bicara kepenuhan atau belum, nah itu konteks berbeda. Kalau kita bicara kepenuhan, ya ada orang yang belum dipenuhi Roh Kudus, tapi Roh Kudus sudah ada belum? Sudah, tapi belum memenuhi kehidupan kita. Maka ada dikatakan ibadah kepenuhan Roh Kudus, karena orang menanti-nantikan kepenuhan. Nah, kepenuhan Roh Kudus apa? Hanya dia ibadah
ibadah sebagai tidak. Setiap hari kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus, karena kepenuhan Roh Kudus akan membawa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini saya nggak bicara tentang Roh Kudus dulu ya, tapi saya akan bicara tentang kuasa. Kuasa yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Kamu akan menerima kuasa. Diberikan kepada siapa kuasa itu? Mari kita lihat khotbahnya Petrus. Khotbah Petrus membuka melalui kitab Yoel, nubuatan kitab Yoel. Dia berkata begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, ya, ke semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki, perempuan, dan teruna-teruna, dan orang tua, mereka akan mendapat penglihatan, mimpi, dan lain sebagainya. Jadi kuasa itu akan diberikan kepada orang muda, laki-laki, perempuan, ya, teruna-teruna, orang muda, lalu juga orang tua. Semua orang akan diberikan kuasa itu. Tapi ada tanda kutip garis bikinnya, yaitu orang yang percaya kepada siapa? Yesus. Saya bertanya Bapak Ibu percaya Yesus? Saya tanya lagi, Bapak Ibu percaya Yesus? Kalau Bapak Ibu percaya Yesus, maka firman Tuhan katakan di dalam setelah Yesus naik surga, kembali ke Yerusalem dan tetap berdoa di situ, karena Tuhan akan apa? Mencurahkan rohnya kepada kita. Dan sebagai gereja Tuhan, kita diperlengkapi dengan senjata Allah, dengan kuasa Allah. Dan sebagai orang-orang percaya, kita tidak yatim piatu. Di Yesus naik, Roh Kudus turun, dan khotbah kembali menaikkan. Dan tidak hanya Roh Kudus turun, tetapi kita diberi kuasa. Apa itu kuasa? Kuasa itu dalam bahasa asing, dalam konteks Kisah Rasul 1 ayat 8 itu adalah dunamus atau dinamit, atau sebuah kekuatan yang meledak besar, yang pengaruhnya banyak. Dan kita akan menjadi pengaruh bagi orang banyak melalui kuasa itu, saudara. Dan dimulai dari mana kalimat tadi di Kisah Rasul? Dari Yerusalem. Dari mana? Yerusalem itu bicara rumah kita sendiri, rumah orang Israel sendiri. Akan dimulai dari keluarga kita. Kita akan dipakai Tuhan menjadi berkat untuk menyatakan kuasanya, mulai dari keluarga kita, mulai ke tetangga kita, mulai ke teman kita, dan mulai ke seluruh dunia. Akhirnya dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Kristus. Saya sedang mulai mengawali untuk menjadi saksi Kristus, menceritakan tentang kebaikan. Ketika harus jalan pagi, ketemu orang, bertanya, kenalan, nanti tahapan pertama adalah mau nggak didoakan sawahnya, mau nggak didoakan. Nanti lama-lama saya akan bercerita tentang Yesus yang baik itu. Karena Tuhan sudah memberikan apa? Kuasa untuk apa? Memberitakan Injil. Nah, kuasa itu akan diberikan kepada kita. Ya, kuasa dan kekuatan itu satu paket, Bapak. Saya ulang lagi. Kuasa dan kekuatan itu satu paket, dan itu akan kita terima, dan itu ada pada kita. Coba sekarang katakan, kuasa itu, ulangi, kuasa itu, kekuatan itu, ada sama saya. Sekali lagi, kuasa itu, kekuatan itu, ada pada saya. Saya bertanya, mau coba? Haleluya, mau coba? Nah, Bapak Ibu, kuasa apa yang akan diberikan kepada kita? Yang pertama, kita akan mengusir setan demi namaku. Ya, orang yang ngambil itu, saudara. Saya punya kenangan kelabu, saudara. Punya kenangan yang buruk. Saya pernah takut sama setan. Ya, pendeta tinggal setan. Itu awal-awal saya di sini, Bapak Ibu.
Itu Revel itu waktu kecil itu punya penglihatan. Bayangin, gak takut bagaimana? Lagi nuntun Revel dengan Revel dengan papa, itu ada pocong lagi duduk lagi, kakinya gini-gini. Bayangin Revel berlaku sih, tapi ini mengkorok semua pokoknya. Ini Revel ke rumahnya bus lagi, ya Pak itu lagi ngeleweki saya. Coba Bapak Ibu, nggak merinding bagaimana? Terakhir ya, awal-awal saya sini masih tinggal di pastori yang sana yang belum dibangun. Ada pohon mangga ya, kalau ingat Bapak Ibu ada meja bundar ya. Nah, saya ditamoni Pak Kasminto sama Pak Samyono gitu. Nah sementara kita ngobrol, ada orang mandi Bapak Ibu di kamar yang sana, biur gitu. Tapi begitu Pak Kasminto mau kencing, itu tidak ada air. Ada air basah tapi nggak ada orangnya. Loh, berarti siapa yang mandi? Ya bu kuntilanak, bu gendro, pokoknya yang jelas setan. Nah, malamnya Bapak Ibu, saya mau kencing itu takut Bapak Ibu. Akhirnya saya pakai botol aqua di dalam kamar, lebono botol air saudara. Mergo diune ana kuntilanak mandi Bapak Ibu. Aku mau diune jadi kuntan saudara. Ya kan? Wah ini kuntilanak jaya terus mepok saudara ya kan? Nah, wah saya lah, tapi sejak itu saya sebagai hamba Tuhan harus memberanikan diri. Nah, terus tantangannya mulai di mana? Ya, mulai ketika Pak Ngaliman mau melebarkan rumahnya itu suruh mulai mendoakan, ya kan, suruh mengusir roh-roh dari situ supaya nanti kalau dibangun tempat usaha lancar dan sebagainya. Mulai dari situ, mulai memberanikan saya hamba Tuhan masa takut sama setan. Lagi seneng-senengnya nggak takut sama setan. Awal-awal saya kunjungan ke Bu Maria itu Bapak Ibu, ya kan? Itu Bu Maria itu kalau malam kan sibuk tuh yang belakang itu. Pagi aja petang itu banyak pohon-pohon gitu saudara. Nah saya tuh masuk baru gini, kecil kok dua gitu saudara. Wah saya langsung, pokoknya ini langsung terakhir saudara. Engkau meneh nih saudara itu. Saya pikir itu gendruwo saudara. Waduh jebulannya apa saudara? Dondong tiba. Ternyata hamba Tuhan juga aduh bisa dirasa wedi. Neng wedi ku ora mergo kowe wedi kaget mau saudara. Mak biar anak kebuan saya kan repot saudara ya. Ya di samping memang takutnya ada gendruwo saudara ya. Wah, tapi sejak itu saya memberanikan diri Bapak Ibu ya, memberanikan diri ketika dulu pelepasan Pak almarhum Pak Muji ya, ketika pelepasan ada ilah-ilah lain yang menguasai dan selesai dan sampai Tuhan panggil Pak Muji. Itu proses yang membuat saya jadi berani Bapak Ibu ya. Sebenarnya kenapa saya kadang takut kalau mendoakan orang kerasukan dan sebagainya. Saya pernah di gedung itu Bapak Ibu ya, mendoakan orang ya sama gembala saya. Waktu itu saya belum mendoakan, ikut amin gitu. Yang mendoakan gembala saya, kalau setan berarti setan lah. Saudara, selesai ibadah kita pulang, besoknya doa pagi Bapak Ibu. Bayangin saudara, setan yang disetan kan satu Bapak Ibu, balik 70 Bapak Ibu. Nah itu baliknya kemana? Ke saya Bapak Ibu. Jadi Pak Yogi ngusir setan suruh keluar, malah ngusirnya masuk ke saya saudara. Saya waktu doa pagi itu bermanifestasi, saya itu ditendang sama setan tuh, balik sana jambak sambil pegang gitar. Suara jedor yang pakai alas doa begitu, saya jedor. Wah saya guling-guling di gereja itu, lalu dilepaskan oleh Bapak Gembala. Udah jadi pendeta Bapak Ibu, masih pendeta membantu Bapak Ibu. Dan masuk dalam pelayanan di tempat ini, mulai Tuhan puji ya tentang setan itu. Terus saya dengar KKR ayat ini diperdengarkan dan saya mulai yakin sebagai hamba Tuhan pasti diperlengkapi oleh kuasa. Amin Bapak Ibu. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu, ini tidak diberikan hanya untuk gembala atau hamba Tuhan, tapi orang-orang percaya kita akan punya kuasa. Kuasa apa saudara? Mengusir setan. Anda bisa mengusir setan Bapak Ibu, laris dipanggil dukun Kristen, berarti wong pinter Bapak Ibu. Nah istriku kalau ke pasar ya kan, sama saya tak kawal di belakang saya gitu ya, Pamongan itu. Waktu itu masih sering ke pasar Pamongan. Ada sih tanya, Bu, kerjanya apa toh Bu? Iya, orang sih di sini sebelah. Mau kok bersih-bersih ya, kerjanya apa gitu saudara ya? Kok
neng terus neng pasar gitu loh. Nah orang sini tuh begitu istriku lewat sama saya pada itu, kowe wong pintar, waduh wong pintar sebenarnya, pintar anakku sampai loro orang pintar ya kan, wong pintar. Melaku meneh saudara, ada si ibu, bu, ibu ini orang pintar ya katanya ya, orang pintar gitu loh. Bojoku ngomong, iya bu, saya orang pintar, yaitu pendeta. Oh gitu saudara. Nah sejak itu laris Bapak Ibu, ya kan. Nah waktu itu Pak Basiran kesini, ya kan, minta saya mendoakan jemaat Bomo yang namanya siapa barengannya rebel itu, si siapa? Cinta. Wah itu 3 hari 3 malam kita mendoakan sama itu nggak sembuh Bapak Ibu, ya. Itu Cinta itu wah nempel apa itu di tembok nganu menek apa itu. Colokan itu kan nggak setrum, itu nggak setrum. Wah, bojoku dimaki-maki sama setannya itu di dalam tubuhnya dia. Nah, karena yang bisa melihat kan istri saya. Aku iso ngusir, neng orang perlu. Nah, bojoku dia perlu, nggak karunia penglihatan. Ini pak, ada genderuwonya pak di dalam. Wah, saya doakan kelar. Wes, mari. Besok setiap bar maghrib kumat meneh, dipanggil meneh Pak Timo ini ulah saya salah lagi sampai 3 hari. Di hari yang terakhir itu di situ ada majelis Bomo, ya ada orang-orang di situ, banyak orang di situ di rumahnya Markus yang dulu itu. Wah wis mah ini kita harus pakai strategi. Wis ketika dia wah gitu tak bawa ke kamar tak kunci baju saya bertiga sama itu. Wis juga pola harus siap ya. Waktu doain orang sakit setan itu mesti buka mata. Karena di Palembang pernah diludahi ya saudara. Waktu doain dalam nama sejuk itu saudara. Jadi sekarang saya kalau doa orang sakit orang itu tak buka mata. Orang sakit itu saya buka mata, takut diludahi saudara ya kan. Nah ini tidak mudah Bapak Ibu. Saya digigit itu saya dipancar ininya saudara. Wah gitu saudara ya. Wah ngeri saudara kayak gitu. Lalu Tuhan kasih hikmah. Dibawa kepada pengalaman saya waktu doain di Palembang orang stres. Itu saya bilang dalam nama Yesus, driji saya 2 ini tak masukkan ke mulutnya si Cinta itu. Dalam nama Yesus, aku berkuasa atas kamu anak-anak Yesus. Keluar, dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus gurung metu Bapak Ibu. Tak ulang lagi, aku pengen pendeta ngomong ojo dalam nama Yesus. Ditambah ya kok demi nama Yesus. Tak buka apa oh ya mengusir setan gua demi nama Yesus. Tak lokok masuk muntah. Mari saudara. Dan tak mikir usuk kumat meneh. Benar ya? Orang saudara mari. Bar mari. Baik teko. Pak. Aku kan bentuk coba didusi karo gendruwo Pak. Tolong didoake. Waduh aku kok ngusir setan meneh saudara ya kan. Aku wis iki mari wis bejo lagi saudara ya. Wah, itu wis Bu doa di sini aja ya Bu. Wis Ibu bayangin ada di rumah Ibu yuk doa dari sini. Dalam nama Yesus kami berdoa demi namamu yang kudus Yesus. Rumahnya Ibu tidak ada setannya dan tidak akan ada gendruwo lagi. Dan saat itu Ibu tidak pernah dimandiin lagi saudara. Amin saudara. Tak pikir cukup sampai di situ Bapak Ibu. Ya, aku mau wong pintar mau saudara ya kan, wong pintar mau saudara. Nah, wong pintar saya dipanggil lagi kenal sama Pak Jatmiko. Nah, almarhum Pak Kris yang mengenalkan pada waktu itu, ya. Waktu Pak Kris dulu nganggap saya dulu ya orang pintar saudara waktu ya. Waktu mau nikahin anaknya itu, kan saya pertama sulap saudara ya kan. Sulap itu apa? Hati yang bisa pulih lagi itu. Wah, Pak Kris waktu nikahkan anaknya itu, Pak, tunangi Pak. Orang utang gitu saudara ya kan. Betul satu ngaku dalam nama Yesus lagi aku tidak cukup utang gitu saudara ya kan. Wah tapi demi nama Yesus mampu selesai baru utang saudara. Nah gara-gara itu saya kenalkan sama Pak Jatmiko. Anaknya Pak Jatmiko itu ya apa mau daftar sekolah dan tidak kok gagal terus. Nah istriku dikatakan melihat Pak ini bapak anaknya gini-gini dan kita doakan selesai. Ya selesai. Nah setelah saya doa tapi kan cukup dari situ sudah. Yang saya ditelepon sama Pak Jatmiko, Pak Timo mau nggak doain siapa? Saudara saya. Kenapa? Wah itu pokoknya rumah saya tuh kamarnya tuh sering diganggu gendruwo. Gini wah pokoknya jadi spesialis gendruwo saudara ya. Jadi Timo Kauka nih saudara ya. Saya ajak ini ke sana bersihkan rumahnya. Ya bersih.
punya rumah, wah sekarang adem enak gini. Begitu duduk-duduk kita keluar, merembet-rembet saudara. Sebelahnya itu jual beli mobil saudara. Mobilnya itu katanya ada kuntilanaknya saudara. Nanti dipanggil, Pak, ini tolong bersihkan, dijual kok ada lampunya orang payu-payu, katanya bau wangi lah. Betul. Wah begitu istriku buka mobil, Pak wangi ya. Saya malah merokok mengkorok saudara. Malah istriku bilang itu duduk di belakang. Waduh, aku pikir saudaranya kan. Wah, bilang itu malah duduk di belakang. Ya wes kok langsung bunyi kalau gitu ya. Wah, aku juga tak pegang itu dai. Ayo cepat jalan teman ya saudara ya. Saya mau terus juga saudara ya kan. Tapi begitu, enggak takut saya. Dalam nama Yesus mobil ini dibersihkan. Setan pergi, kuntilanak pergi. Seminggu kemudian mobilnya laku saudara. Itu orang sudah di situ saudara. Amin, Bapak Ibu. Kita akan diberi kuasa apa? Musir. Ayatnya di mana Pak? Yuk kita baca. Markus 16 ayat 17. Markus 16 di situ sudah ada. Yuk dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Stop. Orang apa? Orang apa? Bukan pendeta kok? Tidak ditulis menyertai pendeta, tidak. Tidak ditulis menyertai hamba Tuhan, tidak. Ditulis menyertai orang. Bapak Ibu percaya nggak? Bapak Ibu percaya nggak? Yuk kita lanjutkan ini. Mereka akan mengusir demi nama siapa? Demi nama siapa? Stop. Tangan Anda, tangan Bapak Ibu semua itu diberi kuasa oleh Tuhan, bisa mengusir dengan mulut kita yang penuh kuasa dan power kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus, demi namamu yang kudus Tuhan Allah kami, setan pergi. Saya yakin setan akan pergi. Coba kita pegang kepalanya sesuatu rasanya. Praktek saudara ya. Nah dia bukan kerasukan setan ya. Dia karena dulu waktu kelas 3 SD itu teh panas, sehingga ada sesuatu yang oah saudara ya. Jadi bukan ada setannya Bapak Ibu ya. Sesuatu itu tidak ada setannya. Walaupun alisnya dikerok, dia sering lihat setan katanya ya. Coba sekali dengan wajahnya dia sering dikerok loh, supaya dia katanya benur setan, kata lah gue bisa setan nanti mau saudara ya. Nah, jadi kita akan diberi kuasa untuk mengusir setan melalui mulut kita dan penopang tangan kita. Ingat, kalau mengusir setan merem, ya kan? Supaya nggak diludahi. Melek, melek. Nah, jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan. Ayo praktek yuk. Sopo ngerti sebagai setan ini? Ya. Wah, setannya bojone dhewe. Aduh, setannya mertuane dhewe, bojone dhewe. Ayo, ponceng kok. Napa ngene? Gua seneng ya apa? Mertuaku kok setan. Lah mertua kok setan ya biasa kan. Wong lanang ngene terus. Napa ngene Mas? Bojoku jalan kok luwes kok setan. Menteri-menteri ya. Waduh setan itu bojone dhewe. Saudara, usir kalau bojomu menteri-menteri. Hei setan yang ada di istriku, keluar! Gitu. Cepet bojone mau tenang. Aduh repot saudara ya. Wah jangan ditinggi istrinya. Ya kan, Pak Gembala aja yang tinggi ya kan kalau istriku ya. Tapi saudara, tangan ini akan dipakai Tuhan, mulut ini akan dipakai Tuhan melalui kuasa Allah. Amin saudara. Cepat saja saudara, mau kesukaan ini. Yang kedua, selain mengusir setan, yaitu menyembuhkan orang sakit. Ada yang amin? Anda boleh ketika ada satu keluarga yang sakit manggil Pak Gembala, itu sangat boleh dan saya senang sekali. Tapi langkah awal percaya kita ini punya. Coba baca ayatnya. Markus 16:18 berkata, 1, 2, 3. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Bagi
bagian C. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan coba tanya sebelahnya, kamu sakit apa? Jangan bilang kanker ya. Jangan bilang kanker ya. Kantong kering maksudnya. Tapi Tuhan bisa sembuhkan kanker kok, kantong kering itu. Nanti bagian yang ketiga. Yuk coba belajar dulu yuk belajar dulu. Ya kalau bukan istrinya jangan ya. Pokoknya kalau istrinya atau saudaranya boleh dipegang tangan yuk. Yuk tanya, kamu sakit apa? Yuk ke kanan dulu. Yuk. Ayo Mas Bang, ayo. Oh, kanan dulu. Dalam nama Yesus, saya berdoa demi nama Yesus, sakit sebelahku sembuh. Ingat ya, jangan main-main. Yang tadi ditopangin tangan, pulang sakitnya sembuh. Tangan kita penuh. Coba lihat tanganmu, lihat tangan. Lihat loh, jangan lihat kapalnya, jangan lihat garisnya, tapi ada kuasa. Nah, sekarang sebelah kiri topangin, sebelah kiri. Tadi kanan kan, sekarang kirinya. Ayo, tanya sakit apa? Kamu sakit apa tanya? Yo, satu dalam nama Yesus, demi nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, sakitmu sembuh. Amin. Tapi saya doa Tuhan, ompongku pulih nggak bisa. Kita ompong nggak bisa pulih karena ini kodrati nggak bisa melanggar tapi kehendak Allah ya. Jadi kita diberi kuasa. Kekuatan Allah, kekuatan Tuhan sendiri yang ada dalam mulut dan tangan kita. Makanya ada lagu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena mulutmu, tanganmu penuh kuasa. Ada kekuatan, ada power Jesus. Ada power yang ada dalam kehidupan kita. Meletakkan tangan orang sakit itu sembuh. Saya teringat waktu Pak Ngaliman divonis harus pasang ring, ya begini. Kami sekitar 4 jam tunggu Pak Ngaliman diperiksa di kateter lewat sini. Begitu selesai keluar, dokternya ngomong tidak harus pasang ring. Haleluya saudara. Saya kemarin doain papanya Gideon kan didiagnosa itu harus pasang ring. Saya bilang percaya. Saya sudah mendoakan 2 kali orang yang divonis pasang ring tidak jadi pasang ring, disembuhkan alami oleh Tuhan. Yang kedua itu Pak Ngaliman, yang pertama itu namanya Gideon Bedok. Pindah rumah sakit saya bilang, pindah ke Citarum, saya doakan. Harusnya pasang yang satu itu 30 juta, dia harus pasang dulu. Sama apanya itu, kayak motor yang ring roprek, tapi Tuhan sembuhkan saudara. Haleluya. Kadang saya nggak percaya tangan. Kadang gue kayak mobil barang kok bisa makan ngomong gitu. Saya heran saudara. Karena apa? Bukan saya yang menyembuhkan, tapi karena ada tangan siapa? Yesus. Ada kuasa, ada power. Besok Juni saya KKR di Korea, Bapak Ibu. Ada 5 gereja yang gabung di sana. Sudah dipesan. Korea maksudnya bukan Korea. Senang saya Korea. Oleh-oleh Pak. Korea banyak negara maju menang dulu semua. Wah itu nanti ada 5 gereja kumpul jadi satu Bapak Ibu. Doakan ya Bapak Ibu, banyak yang disembuhkan ya. Kemarin di Kopeng ada yang disembuhkan, di Paranggu saya percaya di mana saya melayani pasti membawa nama Yesus yang dimuliakan.
Terus nih Pak, jemaatnya doanya mari orang, ya ono sing mari ono sing ora. Regane kok ora mari nyepelekke gembalane. Lah Pak Timo setan wedi kok ora mari ya senene. Pak Timo opo kok kayak ngomong kedubus. Ora mari nek saudara. Karena saudara enggak pernah melihat kuasa yang ada di tangan saya dan mulut saya. Oh saya percaya. Coba saudara kalau saya ulang tahun, cuma arahkan tangan. Saya minta didoakan. Saya tahu tangan Bapak Ibu penuh kuasa, mulut Bapak Ibu penuh kuasa. Saya enggak ulang tahun enggak minta pendeta besar yang saya enggak. Jemaat saja. Saya yakin kok jemaat juga penuh kuasa. Kemarin yang khotbah di malam pertama mau pulang. Pak Timo doakan saya, Pak doakan saya supaya dipakai Tuhan lebih lagi. Dan saya percaya anak itu akan dipakai Tuhan lebih lagi. Karena mulut saya ada kuasa Yesus. Coba katakan mulutku penuh kuasa Yesus. Tanganku penuh kuasa Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, ada kuasa membuat mujizat yang tidak ada menjadi ada. Kesimpulan ini, coba dibaca ayat ini Bapak Ibu. Ya, di Matius ini, bahkan di Markus, tadi kita sudah baca Markus sama ya penekanannya ya, memakai nama Yesus itu penuh kuasa. Ini juga sama diulang di kitab yang lain Bapak Ibu. Di Matius 18:19-20 berkata begini, dan lagi aku berkatakan kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan di. Ini kalau kita ngomong 2-3 orang, ini bicara apa? Ini bicara komunitas. Komunitas kalau berdoa, gereja Tuhan berdoa pengen ini, keluarga pengen ini, berdoa asal doanya demi nama Yesus Tuhan kabulkan. Pak, lalu kalau doa pribadi, apakah dikabulkan? Kabulkan. Coba di ayat yang kembali ke Markus tadi, apakah dikabulkan? Ayat 13 di Injil Markus pasal 14 tadi. Ayat 12 berkata begini, ya 13. Dan apa juga yang kamu minta, kalau kamu satu orang atau 2 orang? 1 orang. Yesus melalui Alkitab ini, dia ingin mencerahkan kita. Mau 2 orang yang berdoa, 3 orang yang berdoa, mau 1 orang pun berdoa. Karena ada yang gara-gara ayat yang 2-3 orang berarti 1 orang sudah dijawab. Salah. Ini berapa orang? 1 dia. Kamu asal doanya di atas namakan demi nama Yesus. Saudara sedang bergumul apa yang saat ini perlu mujizat terjadi dalam hidup kita? Mintalah di dalam namanya penuh kuasa, dan saudara akan dikabulkan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita menjadi saksi Kristus. Yuk ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Semua baca ayat ini. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya ulang lagi, saya baca sendiri ya, tekanan ini. Dan betapa hebat kuasanya. Nyambung apa? Kuasa siapa? Diberikan kepada kita untuk memperkatakan nama Yesus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang berkuasa Allah akan dinyatakan buat orang percaya. Untuk apa? Ayat yang paling terakhir, saudara. Kalau tadi terakhir, ini paling terakhir. Markus 16:20. Mereka pun pergilah. Setelah dikasih pesan Tuhan tadi, kamu akan punya kuasa, kamu akan menyembuhkan orang, kamu akan setelah itu Yesus berkata apa? Ya, di kalimat terakhir, mereka pergi memberitakan
Injil ke segala penjuru dengan modal kuasa Allah. Haleluya, tundukkan kepala kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa, yang ciptakan seisi dunia. Aduh segala rasa, Allah Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan, Allah kuasa melakukan segala menjadi orang percaya, juga hak kita menerima kuasa. Kuasa Yesus, kekuatan Yesus akan menyertai perjalanan hidup kita, sisa hidup kita yang masih ada ini. Anak-anak muda, tangkap firman Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan akan pakai taruna-taruna untuk mengabarkan Injil dengan kuasa Allah. Tanganmu akan menyembuhkan orang, mulutmu akan bisa mengusir setan, doamu akan dijawab Tuhan. Ayo orang-orang Tuhan, jangan patah semangat. Percayalah, kuasa Yesus itu sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Berdoalah di dalam nama Yesus untuk keluargamu, bisnismu. Dengan nama Yesus yang kuasa itu akan ada mujizat. Haleluya. Pelayanan bersama kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah seisi dunia. Aduh kuasa Allah Maha Kuasa. Tuhan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan pada saya. Dan pada saat ini kami akan menikmati dengan geramu dan dirimu. Ini pula kami persiapkan hati kami masing-masing boleh menikmati daging dan geramu di dalam kami mohon Tuhan. Sebelumnya mohon kami ini kami semua ya Tuhan, kami menerima pertemuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami silakan ini dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu Yesus makan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, Ia mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi
Lalu ia mengambil cawan, ia mengucapkan, ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu sekalian untuk pengampunan dosa. Yesus berkata, minumlah. Selanjutnya